Shalom semua. Sekali shalom. Gak terasa udah minggu kelima gitu ya, bulan kelima gitu ya. Saya percaya apapun yang sudah kita pelajari sepanjang bulan kemarin menguatkan setiap kita gitu. Jadi kita hidup di dalam panggilan Tuhan gitu ya. Saya mau review sebentar apa yang saya sampaikan bulan lalu. Saya gak tahu seberapa banyak Bapak Ibu yang gak hadir gitu ya. Tapi bulan lalu saya menyampaikan bahwa Yesus menebus kehidupan kita. Tuhan menebus kehidupan kita. Ada tujuannya. Teman-teman Bapak Ibu semua ingat? Ada 3 tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak hidup buat diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk tujuan Tuhan. Yang pertama apa? Ada yang ingat? Yang ingat dapat coklat gitu ya. Udah kayak overcome gitu. Yang pertama, apa tujuan yang Tuhan berikan selain kita harus serupa dengan Dia? Yang pertama adalah kita mau memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa tujuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang kedua, pergi dan hasilkan buah. Yang ketiga, kita harus memberitakan perbuatannya yang besar. Tapi untuk melakukan ketiga tujuan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, seringkali kita gak bisa kerjakan. Kenapa? Alasannya ada 2. Yang pertama karena mengalami kelelahan rohani. Yang kedua, karena kesulitan hidup. Saya ulangi, kenapa kita gak bisa mengerjakan tujuan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Seringkali karena yang pertama apa? Kita mengalami kelelahan rohani. Yang kedua, kita mengalami kesulitan hidup. Dan kombinasi antara kelelahan rohani dan kesulitan hidup seringkali membuat kita mundur dari panggilan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kelelahan rohani, supaya kesulitan hidup tidak membuat kita mundur daripada Yesus? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, hari ini saya mau menawarkan salah satu solusi supaya panggilan Tuhan yang luar biasa itu kita benar-benar hidupi. Fasilitasnya adalah namanya, coba klik. Kita harus growing in friend. Kita harus bertumbuh di dalam komunitas supaya kita gak mundur dari panggilan Tuhan. Walaupun kita sedang mungkin mengalami kelelahan rohani, mungkin kita sedang mengalami kesulitan hidup, tapi percayalah, kalau kita bertumbuh di dalam pemuritan, kalau kita bertumbuh di dalam friend, itu nama komsel di tempat kita gitu ya. Kalau kita bertumbuh di dalam komsel, percayalah kita tetap kuat. Mungkin kita bisa lelah, tapi kita dapat semangat yang baru. Mungkin kita bisa mengalami kesulitan hidup, tapi kesulitan hidup itu bersama dengan Yesus dan komunitas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan terus gaspol terus. Katakan gaspol. Teman-teman udah punya komunitas? Saya boleh lihat teman-teman yang belum punya komunitas? Komunitas friend ada yang belum? Tidak ada dusta di antara kita gitu ya? Ada? Nggak ada, ikut friend semua, bener? 1. Ada? Yang bener nih. Berarti nanti dicatat Pak Gembala. Gitu ya, siapa yang bilang mau friend tapi belum kita masukkan gitu ya. Oke, hari ini saya mau bilang. Nggak ada itu ya. Coba klik sekali lagi. Ini ya, kenapa mesti friend gitu ya, kenapa mesti komsel. Kenapa? Karena saya mau ceritakan awal mula berdirinya Rumah Harmoni. Rumah Harmoni itu tidak langsung jadi gereja. Katakan kiri kanan, tidak langsung jadi gereja. Dulunya kita lakukan pemuritan. Pertama kita ada pemuritan di apartemen lantai 7. Di depan, di seberang gitu ya. Apartemen Istana Harmoni di lantai 7 samping kolam renang. Siapa yang pernah tergabung di sana? Itu komunitas, terima kasih hambanya. Itu adalah komunitas, itu adalah friend yang kita bangun pada saat itu bersama Bapak Gembala. Awal mulanya ini dulu, bukan gereja. Kenapa kita concernnya, kenapa jiwanya, nyawanya Rumah Harmoni adalah pemuritan. Kenapa nyawanya adalah komsel dan friend? Karena awal mulanya berdirinya karena pemuritan dulu. Karena friend dulu, bukan cuma ada di apartemen lantai 7. Ada di Sunter, siapa yang tergabung di Sunter? Di Sunter juga kita lakukan hal yang sama, ada pengajaran, ada hubungan yang kita bangun dan lain sebagainya. Ada di mana lagi? Ada di Sudirman Park. Kita bikin pemuritan di sana juga, ada pengajarannya, ada hubungannya dan lain sebagainya. Saya juga lakukan itu bersama dengan anak-anak muda di Pluit gitu ya. Jadi ini saya masih kurus gitu ya, walaupun sekarang agak gempal gitu ya.
Jadi ini yang kita kerjakan. Kenapa? Saya dapatkan sesuatu yang luar biasa dari Bapak Gembala dan semua teman-teman di sini. Saya lakukan itu di Pluit, di apartemen waktu itu di Season City. Lalu berkembang jadi KGC, jadi Kingdom Generation Community yang kita bangun di Pluit. Artinya apa sih? Walaupun hari ini kita sudah jadi gereja, ada gedungnya, ada bangunannya, tapi saya mau bilang gini, nyawa dari Rumah Harmoni, pemuritan itu adalah harga mati. Kita mesti tergabung di dalam friend, kita mesti tergabung di dalam komunitas. Kenapa? Karena dari sanalah kita mulai. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu datang ke gereja Rumah Harmoni ini, lalu tidak punya friend, saya mau bilang, jangan-jangan kita salah alamat. Saya nggak bermaksud ngusir gitu ya, enggak. Semua kita terima, setuju? Tapi harapan kami sebagai pemimpin di tempat ini adalah kita rindu semua dari kita punya komunitas, punya friend, dimuridkan secara luar biasa. Kenapa? Karena memang itu nyawa dari kita. Yang mengerti katakan amin dulu. Sampai COVID menghancurkan atau mengganggu, nggak sampai menghancurkan, mengganggu pemuritan yang sedang kita bangun pada hari itu. Sehingga kita udah gak bisa melakukan pertemuan-pertemuan, kita udah gak bisa kumpul di lantai 7, kita udah gak bisa kumpul di Sudirman, kita udah gak bisa kumpul di Sunter, kita juga udah gak bisa kumpul di Pluit dan lain sebagainya. Waktu itu beberapa tersebar gitu ya. Dan COVID yang mulai menghentikannya. Katakan COVID menghentikannya. Lalu kita mulai nge-zoom gitu ya. Kita mulai lakukan Zoom bersama-sama. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai gembala kita, gembala pusat gitu ya, Pak Totong gitu ya, punya tempat di tempat ini, punya ruko di tempat ini, kita renov selama 2-3 tahun kok. 3 tahun kurang lebih kita renov menjadi keren seperti ini sehingga hari ini jadi gereja. Tapi sekali lagi, walaupun kita sudah jadi gereja, nyawanya apa? Tetap pemuritan. Makanya visi dari gereja kita adalah kita rindu mendidik dan melatih orang percaya menjadi apa? Murid kerajaan Allah yang memiliki karakter Kristus dan memuridkan kembali jiwa-jiwa melalui apa? Hubungan dan pengajaran. Kita rindu mendidik dan melatih kita semua bukan cuma jadi orang Kristen biasa, bukan. Kita rindu mendidik dan melatih kita semua menjadi muridnya Yesus yang militan, yang berakar di dalam firman. Kita rindu kita punya karakter Yesus. Lewat apa katanya? Hubungan dan Bapak Ibu merasakan kalau di tempat ini hubungannya erat? Saya tahu Bapak Gembala kita sibuk gitu ya. Dia pelayanan kemana-mana, dia kemana-mana gitu ya. Tapi percayalah selalu ada waktu untuk Bapak Gembala ajak kita ngopi, benar? Ada yang pernah diajak ngopi? Sesibuk apapun beliau, dia ngajak kita ngopi, benar sih dia ajak kita ketemu. Itu juga yang saya kerjakan. Saya gak tahu Bapak Ibu pernah ngopi sama saya atau enggak gitu ya. Karena kalau ngopi sama saya bayar gitu ya. Kalau sama Bapak Gembala kan gratis gitu. Tapi saya gak tahu Bapak Ibu pernah gak saya ajak ngopi gitu. Harusnya pernah gitu. Kenapa kita kerjakan itu? Karena kita mau punya hubungan sama kalian. Kenapa? Karena kalian bukan cuma jemaat bagi kita. Kalian apa? Keluarga. Kalian sahabat bagi kita semua. Kita bukan cuma datang ke tempat ini sebagai pengunjung. Enggak dong. Kita harusnya apa? Kita keluarga di tempat ini. Makanya kemarin Bapak mertua saya ke rumah sakit gitu ya. Dioperasi. Karena kakinya tulang kecilnya retak gitu ya. Di bagian kaki depannya. Karena ketimpa alat berat. Katakan alat berat. Kakinya bengkak merah gede gitu ya. Dasar orang tua biasanya. Orang tua apalagi Kalimantan Pret gitu ya. Gak mau ke rumah sakit, benar gak? Udah bengkak gede, udah mau infeksi, udah 3 hari baru dibawa ke rumah sakit gitu ya. Rumah sakitnya di Cikupa. Akhirnya dioperasi dan lain sebagainya. Dan hebatnya Bapak Gembala kita hadir gitu ya. Datang mendoakan. Saya gak tahu ada yang datang apa enggak. Tapi minimal grand ada datang doain gitu ya. Minimal lewat doa dan lain sebagainya. Kenapa itu kita kerjakan sih? Karena kita mau bangun hubungan. Karena kita keluarga. Mau jauh mau dekat. Sebisa mungkin kita datang. Walaupun bukan kita yang datang misalnya ada care team. Kemarin Erin anaknya sakit. Ada care team datang. Kenapa kita kerjakan itu? Kalau bukan kita yang datang kita pastikan. Ada orang yang datang doain. Dan lain sebagainya. Kenapa kita kerjakan itu? Sekali lagi karena nyawa kita adalah hubungan dan pengajaran. Jadi pengajarannya harus ada, hubungannya juga mesti ada. Saya gak tahu Bapak Ibu nyadari atau enggak. Pengajaran di tempat kita rada beda, setuju? Di sini ada yang dipaksa-paksa perpuluhan ada?
Gak ada, kenapa sih? Karena pengajaran kita memang kita mau kembali kepada firman. Di sini kita gak dipaksa untuk melakukan hal yang firman Tuhan tidak ajarkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya menjaga sekali, kita bersama tim menjaga sekali siapa yang boleh berkhotbah di tempat ini, siapa yang boleh pegang mic untuk berkhotbah Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kita concern, gak cuma hubungannya mesti kuat, pengajarannya mesti kuat. Sehingga sekali kita rindu mendidik dan melatih kita semua menjadi murid-murid kerajaan Allah. Makanya ada 3 orang yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saya udah sering sampaikan ini, ada 3 orang yang Bapak Ibu Saudara semua mesti punya dalam kehidupan. Kalau belum punya, saya percaya kekristenan kita, kerohanian kita gak akan pernah kuat. Yang pertama kita mesti punya siapa? Bapak atau kakak rohani udah punya mentor? Atau kita masih sendiri? Bapak Ibu perlu orang di atas kita, orang yang berjaga-jaga, berdoa atas kehidupan kita. Kita perlu orang yang memberi arahan di dalam kehidupan kita. Kita perlu ada orang yang memberdayakan hidup kita. Artinya apa sih? Seringkali kita gak bisa lihat potensi dalam kehidupan kita, benar? Yang bisa lihat biasanya siapa? Orang di atas kita. Seringkali kita merasa kita gak bisa apa-apa. Tapi orang di atas kita memberikan kepercayaan, memberdayakan kehidupan kita, mempercayakan sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita ada. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu semua belum punya mentor, cari mentor. Miliki Bapak rohani, bangun hubungan sama dia. Karena saya percaya itu sangat-sangat kita perlukan. Yang kedua kita perlu sahabat rohani. Bapak Ibu punya? Orang yang belajar firman Tuhan bersama-sama. Orang yang kita tahu kita bisa kontak kapan aja. Orang yang kita tahu apa yang disampaikan mungkin sama pemimpin kita, orang di atas kita. Rasa-rasanya susah untuk dilakukan. Rasa-rasanya susah dikerjakan. Kita bergumul bersama-sama. Kita punya sahabat rohani. Kita partneran bersama. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa yang disampaikan di tempat ini mungkin kita bisa kerjakan. Punya sahabat? Punya teman? Punya orang di samping? Yang bisa berbagi, yang bisa kita cerita sebebas-bebasnya dan lain sebagainya punya. Kalau belum temukan, amin. Yang ketiga kita butuh apa? Anak rohani, di mana kita bagikan berkat-berkat rohani. Kita sudah bisa mengampuni orang lain misalnya. Kita bagikan sama mereka. Bagaimana cara bisa mengampuni orang lain. Kita mungkin sudah bisa memberi. Kita ajarkan kepada dia bagaimana cara memberi dengan cara yang benar. Dan lain sebagainya. Hari ini udah muridkan orang lain? Punya orang di bawah kita? Saran saya miliki 3 orang ini di dalam kehidupan kita. Nah, di mana kita bisa menemukan 3 orang ini? Saya percaya ada di friend. Saya percaya di friend ada orang yang di atas kita, berjaga-jaga atas kehidupan kita, memberdayakan kehidupan kita. Saya percaya di friend ada sahabat. Saya percaya di friend ada orang di bawah kita. Jadi hari ini sekali lagi, tergabunglah di dalam friend. Karena ketiga orang tadi ada di dalam sana. Bangun hubungan sama mereka. Dan saya percaya kekristenan kita bukan kekristenan hari Minggu doang. Kekristenan kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Apakah friend kita sempurna? Apakah orang di atas kita sempurna? Apakah orang di samping kita sempurna? Enggak sempurna, banyak kesalahan, banyak yang tidak benar mungkin kita kerjakan. Mungkin ketika kita berkumpul, kita melakukan hal yang gak benar misalnya. Tapi percayalah, kita berproses bersama-sama. Nah, apa itu friend? Friend adalah keluarga Kristus, di mana kita saling menerima dan saling melayani. Perlu ada penerimaan di friend? Karena kan orangnya unik-unik, benar gak sih? Di friend kami ada Grand. Mana dia? Dia gak unik, dia keren gitu ya. Tapi dia suka faya-faya. Teman-teman tahu faya-faya? Dia wibu gitu ya. Saya gak bilang wibu aneh, bahaya ini. Tapi kita mengasihi dia, kita perlu saling menerima satu sama lain. Ada orang yang keras. Ada orang yang kasar mungkin di komunitas ada? Ada dalam komunitas, minimal kalau komunitas kami ada gitu ya. Ada orang yang dunia banget, ada orang yang mamon banget ada gitu ya. Ada orang yang rohani banget, gak ada kayaknya. Ada orang yang, makanya kita perlu saling menerima satu sama lain. Mungkin di gereja kita sama, orang di sebelah kita perlu kita terima. Kita perlu menerima mereka apa adanya, benar? Walaupun Tuhan tidak pernah membiarkan mereka menjadi apa adanya. Tapi orang di sebelah kita perlu kita terima apa adanya, benar? Kita perlu bukan hanya dilayani, tapi kita harus saling melayani. Nanti kita akan belajar di belakang. Apa itu friend? Friend adalah rumah untuk kita bertumbuh. Ada yang bertumbuh di friend? Ada yang pernah mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam friend?
Kita belajar, kita diajar, dan kita bertumbuh di mana? Di friend. Banyak hal yang saya pelajari dari kehidupan mereka. Ada banyak hal yang bukan cuma mereka pelajari dari kehidupan saya, tapi saya pelajari dari kehidupan mereka semua. Nah, saya percaya itu namanya saling belajar. Kita mau belajar dan kita mau diajar. Dan friend adalah tempat terbaik untuk itu terjadi. Apa itu friend yang ketiga? Wadah orang percaya mempraktekkan gaya hidup Kristus. Untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa melakukan banyak hal, mengasihi tanpa syarat. Percayalah, di friend tempat terbaik kita belajar. Di gereja bisa nggak? Bisa, cuman terbatas. Kenapa? Karena kita cuma ketemu seminggu sekali. Kita cuma ketemu, apalagi nanti datangnya jam 10 mepet ya kan. Terus pulang langsung pulang, ada yang gitu. Datangnya pas mepet jam 10, pulangnya tank. Belum doa berkat udah di depan pintu gitu ya. Udah pulang duluan, kita jadi gak bisa bangun hubungan satu sama lain. Makanya mesti tergabung di dalam friend. Promosi terus hari ini gitu ya. Oke, friend itu bukan pilihan, tetapi kebutuhan orang percaya supaya kita tetap kuat untuk menghidupi panggilan Tuhan. Jadi friend itu bukan pilihan, artinya apa? Saya mau ikut friend gak sih? Saya harus ikut friend gak ya? Saya harus tergabung gak ya? Bukan, friend itu bukan pilihan. Itu adalah kebutuhan. Setiap orang percaya butuh tergabung di dalam friend, punya orang di atasnya, punya orang di sampingnya, punya orang di bawahnya, bertumbuh bersama-sama, menjadi wadah, menjadi rumah, sehingga panggilan Tuhan yang besar itu bisa kita hidupi bersama-sama. Yang mengerti katakan, amin. Nah, kenapa harus punya friend? Kita ikutin teladan Yesus, itu yang pertama. Kalau ada orang yang tidak perlu orang lain, harusnya itu siapa? Yesus. Yesus bisa semuanya. Yesus luar biasa, dia bisa segalanya. Dia maha. Harusnya kalau ada pribadi yang tidak perlu orang lain, namanya Yesus. Tapi Yesus memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Dia melayani 3,5 tahun di muka bumi ini bersama dengan para muridnya. Makanya saya mau bilang, kalau Yesus saja tidak hidup sendiri, maka kesendirian bukan tanda kekuatan, tapi tanda kita keluar dari desainnya Tuhan. Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan bulan lalu? Ada 2 tipe orang Kristen, setuju? Yang pertama apa? Tipe pertama, orang yang menjadikan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya. Tipe kedua, orang yang menggunakan hidupnya untuk tujuan Tuhan. Saya percaya gini, untuk orang yang tipe pertama, mungkin dia bisa hidup sendiri. Orang yang menggunakan Tuhan hanya untuk tujuan hidupnya. Kalau hari ini gini, fokus utama kita hanya untuk kehidupan diri kita sendiri. Saya percaya mungkin aja, katakan mungkin, kita bisa sendiri. Kita mungkin gak perlu orang lain. Untuk kehidupan kita pribadi mungkin keluarga aja cukup. Kita gak perlu friend, kita gak perlu teman, kita gak perlu orang di atas kita berdoa dan menjaga-jaga dalam kehidupan kita. Mungkin untuk kehidupan kita pribadi, orang hidup buat dirinya sendiri, prioritasnya diri sendiri, mungkin tidak perlu. Tapi untuk tipe Kristen yang kedua, yang mau tujuan Tuhan yang besar itu terjadi atas kehidupannya, enggak bisa enggak. Kita perlu orang lain. Karena Yesus memberitahukannya kepada kita. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa besar yang diberikan Bapaknya di dalam kehidupannya. Dia melakukan bersama dengan murid-muridnya. Nah, hari ini saya mau kita mengikuti teladan Yesus. Miliki orang yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Miliki orang yang punya saling dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus punya friend? Yang pertama tadi apa? Mengikuti teladan Yesus. Yang kedua, tempat karakter kita dibentuk. Saya percaya gini, di friend, karena kita dekat apalagi ya. Ada yang dari umur 16 terus ikut bareng-bareng sampai umur berapa gitu ya. 9 tahun mungkin 10 tahun bareng-bareng gitu ya. Kita temenan bukan cuma 1-2 tahun tapi lama. Saya percaya gini, kadangkala terjadi gesekan, benar? Saya gak tahu di friend kalian terjadi gesekan atau enggak. Saya gak tahu di gereja kita mungkin secara keseluruhan mengalami gesekan atau enggak. Tapi saya percaya kalau kita mau semakin dekat, hubungannya semakin intim, gesekan pasti terjadi. Makanya apa? Besi, manusia menajamkan sesuatu. Artinya apa sih untuk bisa besi menajamkan besi mesti dekat. Gak bisa jauh-jauhan. Mesti dekat, mesti nempel. Sama ketika kita memutuskan untuk berada di dalam satu friend, di dalam satu gereja, mungkin gesekan terjadi. Tapi respon kitalah yang menentukan ketika gesekan itu terjadi, kita menjadi pribadi yang better atau bitter. Seringkali ketika gesekan terjadi, ketika kita responnya benar, kita menjadi pribadi yang lebih baik, benar?
Seringkali ketika gesekan terjadi, kemarahan terjadi, kekecewaan terjadi, kita responi dengan benar, kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Tapi gak jarang juga ketika gesekan terjadi, masalah terjadi di dalam komunitas kita jadi kepahitan. Yang membedakannya apa sih? Respon kita. Masalahnya boleh sama. Permasalahannya boleh sama. Kekecewaan yang kita alami mungkin boleh sama. Tapi ada satu yang menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih on fire, lebih gaspol tadi. Ada satu yang kepahitan lalu memutuskan untuk mundur. Kita yang mana? Tergantung respon kita. Makanya kita ditolong lewat kelebihan yang dimiliki sesama. Tapi karakter kita bertumbuh saat belajar menerima kekurangan. Manusia itu satu paket, setuju? Ada kekurangan, ada. Dari kelebihan teman kita, dari kelebihan mungkin pemimpin kita, dari kelebihan sahabat kita seringkali ditolong. Saya ditolong banyak hal sama teman-teman saya. Saya punya banyak kelemahan, percayalah. Saya ditolong banyak oleh mereka. Di usaha pekerjaan saya ditolong sama orang-orang yang dipercayakan Tuhan di samping saya. Di dalam pelayanan saya percaya saya punya lingkaran yang dekat yang bisa kasih tahu saya. Tapi saya mau bilang gini, lewat kekurangan mereka, kita semakin hari semakin bertumbuh dan kita belajar bersama-sama. Jadi hari kalau kita ketemu dengan kelemahan orang lain, kalau hari kita ketemu dengan kejelekan orang lain, jangan buru-buru hakim. Jangan buru-buru menjauh. Kenapa? Dari kelemahan mereka kita belajar untuk menerima satu sama lain. Dari kelebihan mereka kita ditolong, dari kelemahan mereka kita belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah pertanyaannya sekarang gini, kenapa udah tergabung di dalam friend, udah ikut, dulu nama kita KCC gitu ya, Kingdom Culture Community, itu nama kita dulu. Udah tergabung di Kingdom Culture dari awal, berarti dari 2016. Bener gak? 10 tahun berarti. Udah tergabung dari awal, udah 10 tahun, udah tergabung di dalam komunitas, udah tergabung di gereja kita, mungkin udah 2-3 tahun kita berjalan gereja ini. Tapi kok gak berubah? Tapi kok gak berbuah? Gue gak mau ikut friend aja hidupnya gak berbuah kok. Ikut friend aja hidupnya gak berubah kok. Udahlah gak usah ikut friend, saya hidup sendiri aja bisa. Udahlah gak usah lah ikut friend. Yang ikut friend aja hidupnya amburadul. Ada yang punya pemikiran demikian? Nah kenapa itu bisa terjadi? Kenapa udah tergabung di dalam friend tapi hidupnya gak berubah? Kita akan temukan 3 alasannya. Setelah itu saya akan selesai. Alasan pertama. Kenapa kita gak bertumbuh, kita gak berbuah. Walaupun sudah tergabung di dalam komunitas, walaupun sudah tergabung di dalam friend. Alasan pertama karena tidak ada keterbukaan. Percaya lagi nih. Firman Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman Bapak Ibu semua bisa lihat dalaman? Bisa lihat dalaman saya? Bagaimana caranya teman-teman Bapak Ibu semua bisa lihat dalaman saya? Saya harus buka, gak perlu buka, terlalu ekstrim. Tapi itu bisa. Tapi yang kedua saya harus kasih tahu sama kalian, benar gak sih? Hitam nih, pink gak mungkin ya kan? Tapi bagaimana caranya saya bisa kasih, teman Bapak Ibu semua bisa tahu dalaman saya harus kasih tahu, harus memberitahukannya kepada kita. Nah banyak orang yang tergabung di dalam friend, menganggap pemimpinnya sebagai malaikat. Menganggap pemimpinnya Tuhan, yang bisa melihat sampai ke dalaman hati. Yang bisa melihat hati siapa? Tuhan, kata firman Tuhan. Nah yang manusia yang kita kumpul bersama-sama setiap hari tidak bisa melihat apa yang di dalam kita. Kita harus memberitahukannya kepada mereka. Oleh sebab itu kita mesti terbuka. Tapi ada begitu banyak orang yang tergabung di dalam komunitas gak pernah terbuka hidupnya. Kenapa kita harus terbuka? Karena kita gak bisa sendiri, setuju? Kita gak akan pernah bisa sendiri. Percayalah pertumbuhan, berbuah dan lain sebagainya. Kita gak akan pernah bisa sendiri. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak pemimpin yang jatuh hidupnya karena sendirian. Ada begitu banyak hubungan suami istri yang jatuh karena suami-suami gak pernah terbuka. Saya gak tahu ada berapa banyak suami istri yang masih terbuka, yang masih cerita, yang masih malam sebelum tidur ngobrol dulu. Saya gak tahu ada berapa. Biasanya suaminya jarang mau kasih tahu, bener gak sih? Biasanya kalau kita ada masalah suami-suami ngapain? Kita simpan sendiri, bener gak? Kita kalau ada masalah jarang kita ceritakan ke pasangan kita simpan sendiri, kita pusing sendiri, kita stres sendiri, lalu kita pergi sendiri. Tapi hari ini ada begitu banyak keluarga yang hancur hanya karena suaminya tidak mau bagi
Gak mau terbuka sama pasangannya. Makanya saran saya yang masih punya pasangan, yang sudah punya pasangan, terbukalah. Suami-suami belajar terbuka sama istri. Bahasanya apa? Pillow talk. Masih punya? Masih ngobrol sama istri? Meka masih ngobrol sama Wahyu? Mana dia? Gak, di ujung. Seringkali suami udah keep sendiri, kita gak pernah terbuka. Punya masalah yang berat, kita gak pernah terbuka. Itu yang saya lakukan bersama dengan istri saya mungkin 6 tahun, 5-6 tahun yang lalu. Saya ada masalah, saya keep sendiri. Saya kalau ada masalah di dalam pekerjaan saya buka toko BTW gitu ya. Kalau di toko ada masalah, saya keep sendiri. Saya gak pernah cerita. Kenapa saya gak pernah cerita? Karena saya percaya saya lebih tahu soal toko. Dia kan gak tahu apa-apa. Orang reporter istri saya. Mana ngerti dia toko ya kan. Suruh ngitung aja suka salah gitu. Makanya saya gak pernah cerita. Dulu gitu ya. Saya keep sendiri. Saya punya masalah toko. Saya punya minus. Saya lakukan banyak hal kesalahan. Bikin barang salah dan lain sebagainya. Saya cerita gak? Enggak, saya gak pernah cerita. Saya keep sendiri. Saya merasa saya yang paling mampu. Saya yang paling hebat. Di dalam pelayanan, saya mau dapat jabatan apa. Saya udah gak di situ. Saya mau pelayanan ini. Saya mau pelayanan itu. Saya gak pernah cerita sama dia. Kenapa? Karena saya merasa saya lebih hebat. Saya merasa saya lebih hebat daripada dia. Dia mah gak ada apa-apanya. Dia memang pelayanan dari kecil. Tapi saya lebih hebat. Saya sombong. Bener gak sih? Saya merasa saya gak perlu terbuka sama dia. Saya gak pernah terbuka soal usaha saya, soal pelayanan saya, pekerjaan saya. Masalah hidup saya gak pernah cerita. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi terus menerus, kehancuran pasti terjadi. Saya gak perlu cerita kehancurannya apa karena udah pernah dulu gitu ya. Buka di YouTube aja pas saya pakai baju merah gitu ya. Tapi saya percaya gini, kalau kita gak terbuka sama pasangan kita, kalau di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita tidak pernah terbuka sama orang di atas kita, orang di samping kita, percayalah kita gak akan pernah bisa bertumbuh. Kenapa kita gak mau terbuka? Padahal ada pepatah bilang apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Teman-teman masih percaya itu? Bapak Ibu masih percaya itu? Atau udah berubah? Keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Bener gak? Habis itu dicengin, bener. Tapi sekarang udah berubah. Keterbukaan adalah awal dari ketahuan lalu ditinggalin dan dicengin. Kan gitu. Nah hari saya berdoa gini, gereja kita, komunitas kita adalah tempat paling aman untuk kita bercerita satu sama lain. Tentu saja dengan orang yang tepat. Ada orang yang memang tidak perlu tahu di area itu, nggak perlu dikasih tahu. Kita perlu filter juga. Dari tadi kan banyak tuh orangnya tuh. Ya kita mesti filter dulu, kita mesti ceritanya. Kalau masalah ini kita mesti cerita sama siapa dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau bilang, terbukalah dengan orang yang tepat. Trust itu mesti dibangun. Bagaimana cara membangun trust? Mesti terbuka. Bener gak sih? Ya kalau kita gak terbuka gak akan terjadi. Percaya itu tidak akan pernah bisa dibangun gitu ya. Jadi hari ini saya berdoa untuk para pemimpin mungkin di tempat ini. Belajarlah terbuka sama orang lain. Amin. Pemimpin di tempat kita aman. Kenapa aman? Karena semua punya friend. Koordinator punya hari Selasa, hari Jumat, saya hari Kamis, hari Jumat. Jadi saya percaya, saya berharap gitu. Di dalam komunitas kita terbuka. Ada kalanya kita lemah, bener kok. Ada kalanya kita gak kuat. Ada kalanya kita gak kuat, bener. Makanya film Korea bilang apa? It's okay. Yang nonton ketahuan. Ya, ada kalanya memang kita gak oke, bener. Kita perlu orang lain. Kita perlu terbuka sama dia. Kita perlu cerita sama dia. Saya kalau punya masalah, suatu kali saya hubungin koordinator, kita ngobrol di Kongji. Dia nangis, saya nangis. Lalu dia doain saya. Saya sering ketemu sama Ko Johan, saya sering ngobrol sama Niko, Ko Vincent gak ada. Saya sering ngomong sama Ko Vincent dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan saya. Saya sering ngobrol sama Patrick dan lain sebagainya. Kenapa? Saya percaya itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya untuk kita saling terbuka satu sama lain. Katakan kiri kanan, jangan sok kuat. Yang kedua, ada quotesnya. Gereja dan komunitas bukan tempat kita terlihat kuat, tapi tempat kita dipulihkan supaya benar-benar. Coba lirik kiri kanannya dengan penuh kasih. Yang di sebelah kamu itu terlihat kuat atau pura-pura kuat gitu ya. Karena banyak orang yang kelihatan kuat di dalam gereja, benar? Di dalam gereja kita mah kuat. Makanya saya bilang gereja itu adalah salah satu tempat terbaik untuk kita pakai topeng, benar gak? Kita lagi berantem mungkin sama istri kita, sama anak kita di mobil. Kita lagi berantem, kita atau maki-makian atau enggak, ya mungkin kita maki-makian, kita teriak-teriakan, nada kita tinggi, turun dari mobil, ketemu sama Grand, ngapain? Kita ketemu sama Asher di tempat ini,
Hal pertama yang kita kerjakan apa? Mulutnya jadi senyum, mukanya berubah, padahal di mobil habis berantem, bener gak? Di mobil habis marah-marahan. Tapi bisa loh, turun dari mobil, pegang tangan istri kita, ketemu sama usher di gereja, lalu shalom. Padahal hati masih panas. Makanya saya bilang, di gereja banyak orang paling banyak pakai topeng dan harus pakai topeng. Bener gak sih? Kanan kiri kanan membuka topengmu. Baru kelihatan aslinya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita kelihatannya kuat atau kita cuman pura-pura kuat. Jangan. Kita harus dipulihkan supaya gak cuman kelihatannya kuat, tapi kita benar-benar kuat. Sehingga panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tergenapi bersama-sama. Amin. Yang kedua. Kenapa kita gak bertumbuh padahal udah tergabung di dalam friend? Karena yang kedua tidak saling. Teman-teman Bapak Ibu saling gak? Saya bacakan dulu ayatnya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, saya mau Bapak Ibu, saudara semua merenungkannya. Pernah gak kita datang di dalam friend? Kita datang di dalam gereja? Kita datang dalam sebuah komunitas, kita mikirnya gini, apa yang bisa saya berikan? Karena saya menemukan ada begitu banyak orang yang bosan datang ke friend. Kenapa bosan sih? Karena gini, dia cuma jadi giver. Dia cuma jadi taker, bukan giver, itu maksud saya, ketutupan gitu ya. Seringkali kita datang ke gereja, datang ke komunitas, mentalitas kita adalah apa yang bisa saya dapatkan? Saya hari dapatkan apa lagi ya? Kita datang ke komunitas, ke dalam friend. Apa yang bisa saya dapatkan lagi? Kalau udah gak bisa dapatkan sesuatu, kita biasanya ngapain? Bosen. Ini gereja khotbahnya itu doang. Ini friend khotbahnya itu doang. Ngapain biasa kita? Bosen, minggu depan kita gak datang lagi. Hari ini kita mesti ngerubah mindset kita. Bahwa kita datang ke sebuah komunitas, miliki mentalitas apa yang bisa saya berikan. Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya bantu? Sehingga ketika nanti hari Kamis kita datang komsel, kita udah set dulu. Saya mau sharing sesuatu supaya orang di sebelah saya diberkati. Saya mau bagikan sesuatu supaya orang di sebelah saya diberkati. Bukankah kita semua punya talentanya masing-masing? Kita mau pakai talenta kita mau pakai pekerjaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita untuk kita bisa sharingkan sama orang lain. Tapi yang terjadi hari-hari ini adalah ada begitu banyak orang yang datang mentalitasnya cuma pengen dapatkan sesuatu. Sehingga dia burnout sendiri. Sehingga dia capek sendiri. Sehingga dia mundur sendiri. Kenapa? Udah gak ada yang bisa didapatin lagi biasanya kan. Makanya saya bilang, di ayat yang tadi kita baca ada 3 saling di situ. Saling apa? Memperhatikan, saling mendorong, saling. Nah saya bilang di tempat saya bersyukurnya di tempat saya lengkap gitu ya. Di Friend Jelambar, Friend Kingdom lengkap. Kalau mau bahas hubungan, mau bahas pasangan, mau bahas firman Tuhan, biasanya mereka datang sama saya. Tapi kalau mau bahas bisnis, mau bahas investasi, biasanya mereka datang sama Nico dan Vincent gitu ya. Kalau mau bahas marketing, belajar buka usaha, biasa kita datang sama Patrick. Kalau kita mau belajar hidup yang tetap kuat, tetap kokoh, panggilan Tuhan tetap bisa kita jalankan bersama-sama. Walaupun situasinya tidak mudah. Biasa kita datang dan belajar sama Kong Ken dan Nita dan Tony dan lain sebagainya. Di tempat saya lengkap. Saya bisa belajar satu sama lain. Kita saling satu sama lain. Kita saling memperhatikan satu sama lain. Kita saling mendorong satu sama lain. Kita saling menasehati satu sama lain. Saya juga sering dinasehati. Suatu kali saya dinasehati, Sur, lu kayaknya terlalu santai deh gitu. Dari mukanya santai. Kayaknya lu terlalu santai deh. Harusnya lu bisa lebih serius lagi. Ini ngomong soal usaha dan lain sebagainya. Ada kalanya saya datang dinasihati sama mereka. Walaupun bahasa saya lembut gitu ya. Tapi saya seringkali dinasihati, dikasih tahu sama mereka. Saya seringkali dibantu sama mereka. Saya seringkali belajar banyak hal sama mereka. Hari ini sekali lagi, saya percaya di tempat kalian juga lengkap. Bukan penderitaan yang lengkap gitu ya. Tapi semua orang punya skillnya masing-masing. Kita mau saling di sana. Amin. Nah, saling memperhatikan juga udah mulai jarang gitu ya. Ya sekali lagi komunitas kita, friend dimanapun lah yang tergabung nanti saya mau tayangkan friendnya di mana aja gitu ya. Gak ada yang sempurna. Ada kalanya dianya lemah. Jadi kalau dalam friend itu gak ada pemimpin sebenarnya. Ada orang yang kita tunjuk sebagai PIC gitu ya. Tapi kita sebenarnya semuanya
Sama, makanya kita perlu saling gitu ya. Saya belajar satu sama lain. Ada kalanya saya gagal memperhatikan orang lain, tapi orang lain memperhatikan saya. Ada kalanya saya gagal menasihati dengan benar. Ada kalanya saya menasihati orang dengan cara yang salah. Tapi ada orang lain yang nasihatin saya dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, salinglah dalam komunitas. Jangan cuma pengen dapatkan sesuatu, tapi mulai belajar memberi sesuatu. Yang terakhir, ini yang ketiga yang paling banyak. Friend itu cuman, apa buktinya friend itu cuman program? Friend itu jadi program ketika kita ketemu cuman seminggu sekali. Saya gak bilang kita harus ketemu setiap hari, enggak. Minimal ketemu itu bisa lewat HP, bisa chatting dan lain sebagainya. Tapi kapan friend itu cuman jadi program? Ketika kita datang, kita ketemu, kita chatting cuma di hari Kamis. Kalau kita di hari Kamis gitu ya. Kita mulai memperhatikan, kita mulai mendoakan cuma di hari Kamis. PIC-nya cuma kontak ketika itu terjadi, saya percaya friend itu cuma jadi program. Karena friend itu adalah tempat kita berbagi hidup, bukan hanya belajar sesuatu. Kita gak bisa cuma ketemu seminggu sekali, gak bisa. Kita mesti kontekan, mungkin kita perlu teleponan, kita perlu lakukan aktivitas bersama. Gak cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jangan. Itu cuma program namanya. Saya gak mau friend di tempat ini cuma jadi program. Kita memang dekat satu sama lain. Saya melakukan hampir semua aktivitas bersama dengan mereka. Saya nge-gym sama mereka, saya main bola sama mereka, saya ngopi sama mereka, saya gibah sama mereka dan lain sebagainya. Saya bahas gereja sama mereka, saya menghubungkan hidup saya dengan mereka. Nah, bagaimana dengan kita di Komsel? Bagaimana dengan kita di Friend? Bagaimana dengan kita di gereja? Kita cuma peduli di hari Minggu? Kita cuma datang di hari Minggu dan kita lalu begitu aja? Ketemu lagi minggu depan, kita basa-basi lagi. Ketemu lagi minggu depan, kita basa-basi lagi. Itu yang terjadi. Saya berdoa di tempat ini. Sekali lagi, nyawanya Rumah Harmoni apa? Friend, komunitas, pemuritan. Kita perlu punya hubungan satu sama lain. Mungkin gak semua harus sama saya, tapi ada yang bersama dengan dia, di samping kita, kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa gini, kita terkoneksi satu sama lain. Kita dekat satu sama lain. Kalau ada yang punya masalah, ada orang yang kita bisa cerita. Kita bisa berbagi satu sama lain. Kita saling tolong menolong satu sama lain. Makanya Amsal 17 kata apa? Seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saya berdoa, kita sahabat, amin. Kita saudara, berbagilah, saling melayanilah, saling tolong menolonglah, saling mendoakanlah. Sehingga kita kuat di dalam panggilan Tuhan. Sekali lagi, senggol kiri kananmu, kamu itu gak bisa sendiri tahu. Next, yang terakhir yang paling penting. Iya, jadi ini friend yang ada di tempat kita gitu ya. Ada friend one way setiap Selasa, biasanya isinya cowok-cowok. Saya gak tahu boleh cewek gabung apa enggak. Cuman biasanya Bapak Gembala bersama pria-pria yang kayaknya udah jarang makan di luar gitu ya. Jadi awal kayaknya makan di luar terus, sekarang udah lebih sering di dalam. Setiap hari Selasa, Bapak Ibu, pria-pria yang luar biasa tergabunglah di sini. Gitu ya. Biasanya memang pria-pria doang. Friend kerajaan ada di rumah saya, PIC-nya yang tadi, Bapak Grand gitu ya. Boleh hubungi kalau mau ikut. Friend yang mungkin paling rame gitu ya. Nanti kita mau pecah juga, tapi ya gitu, kadang rame, kadang sepi gitu ya. Kadang rame, kadang sepi. Setiap hari Kamis di rumah saya jam 7, kita makan dulu, kita sharing dulu, kita ngobrol dulu, kita main game biasa terakhir. Biasanya kalau misalnya kita jam 1 baru kelar gitu ya. Tapi bukan sharing firman Tuhan, tapi main sabotur gitu ya. Ada Tree of Life bersama Bapak Antoni, kayaknya gak datang hari ini ya. Bersama Pastor Joe gitu ya. Nih setiap hari Kamis, kayaknya udah ganti hari Jumat ya. Jadi udah ganti hari Jumat karena mereka rata-rata punya anak, benar, supaya besoknya libur gitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua bisa tergabung di sana. Kebanyakan suami istri, benar? Semua suami istri. Jadi Bapak Ibu yang suami istri boleh gitu ya. Jadi bareng, belajar bersama, tumbuh bersama. Ini cewek-cewek semua, Radiant Sister, setiap hari Kamis via Zoom. Cewek-cewek yang belum punya friend, ada 2 friend di tempat kita. Ada Radiant Sister, ada Smart and Beauty gitu ya, bersama Ibu Meka dan Kakak Nova di sana gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya friend, tergabunglah.
Bertumbuhlah bersama-sama. Saling menggeseklah di sana. Ada bar setiap hari Jumat bersama hambanya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu lengkap gitu ya. Tidak ada alasan. Ada yang orang tua juga bersama Cisindi yang umurnya 50 ke atas apa 60 ke atas sih? Mana Cisindi? Gitu ya. Jadi ada gitu ya. Jadi lengkap semua. Kita nggak bisa kemana-mana. Tadi saya nanya siapa yang belum gabung friend, kayaknya nggak ada yang angkat tangan gitu ya. Jadi saya berdoa semua bergabung di sini. Nanti mungkin kita Wahyu kita mesti bikin satu yang cowok tapi Zoom gitu ya. Sehingga yang jauh bisa gabung bersama-sama. Jadi intinya apa sih? Kita mesti tergabung di dalam friend. Bertumbuhlah bersama, nikmatilah hadirat Tuhan bersama-sama. Belajarlah bersama-sama, jadilah wadah, jadilah rumah supaya saya berdoa kita bertumbuh bersama-sama. Kita berbuah bersama-sama. Rumah harmoni menjadi wadah untuk kita bisa belajar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan tim musik bisa bantu saya nyanyi satu lagu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu belajar sesuatu, amin. Thank you. Terima kasih Tuhan.